Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ulang tahun ya. Piye gue butuh dinyanyikan lagu selamat ulang tahun apa ditiup lilin ngono. Perlu ngono ki sih. Selamat ulang tahun. Semoga bahagia, semoga panjang umurnya serta mulia. Semoga semakin kuat, sehat, dan seterusnya bla bla bla. Momen seperti ini adalah momen-momen yang aneh kalau di pengalaman hidup saya. Karena saya sama Simbah itu sama-sama menertawakan kalau kayak gini nih. Ulang tahun ya ulang tahun opo. Itu hari yang, ini nek tanggalannya diubah, ulang tahunmu ya berubah kok. Intinya kan, tapi nggak apa-apa, itu kadang-kadang momen untuk mengingatkan kita bahwa sudah setahun dilewati. Terus berarti bisa mencantolkan kepada apa namanya event-event untuk berbuat sesuatu. Kan kalau ada ulang tahun ada alasan cari makanan enak gitu. Ada alasan nodong temen misalnya gitu. Atau malah ada alasan temen untuk nodong kamu. Kan. Sama seperti kalau saya bahas lebaran, ini alasan sosial agar orang minta maaf satu sama lain nggak gengsi. Kan. Ada alasannya juga. Jadi ada setting yang berguna juga. Walaupun kalau secara esensi ya wis lahir ya lahir, kudune sing dielingi kapan mati bukan kapan lahir. Ya Allah, itu fakta, Bro. Sepertinya semua orang yang hidup pasti akan merasakan mati. Nah, ini bagian dari warisan yang diberikan Simbah kepada saya. Agak susah ngomong. Ini pewaris ki subjek ya, orang ya. Mau tidak mau berhubungan dengan warisan. Nah, kalau pewaris itu menurut saya juga siapa saja bisa. Pertanyaannya apa yang diwariskan? Mungkin kalau yang diwariskan adalah harta benda, enggak semua orang bisa. Kan gitu. Tergantung undang-undangnya seperti apa, ikut siapa, berapa persen, dulurmu piro, apa, dua ibu piro, kan segala macam itu berhubungan dengan undang-undang warisan yang benda. Tapi menurut saya warisan yang paling berharga dari Simbah bukanlah kebendaan, tapi banyak hal tentang wisdom, tentang cara hidup, cara berpikir, mengumpulkan, memberi alasan kita sebulan sekali untuk kumpul dan ngomong sing ora-ora, memberi panggung kepada orang-orang yang tidak punya panggung seperti tapi jangan merasa bro, santai bro, santai. Apa bro? Selalu momen seperti ini juga penting tentang balik ke ngomong ke pewaris itu tadi. Mungkin satu hal yang perlu saya share, bukan nggak perlu sih, pengen saya share warisan dari Simbah. Yang saya pahami semua yang diwariskan itu dasarnya pasti dari cinta. Karena kalau tidak cinta, tidak akan diwariskan. Yang paling dia cintai akan dia wariskan paling banyak. Gampangnya gitu logikanya. Tapi kadang-kadang cinta itu bisa salah potret. Apa sih cinta kan gitu. Wah kok ngomong cinta, ora iki tenan. Simbah sok-sok ngomong sing ora-ora yoan karo aku. Jadi kita bahas tentang warisan tuh gimana sih? Karena orang tua pasti cinta sama anaknya. Dan pada kehidupan dunia itu selalu ada jebakan dalam tanda petik dalam setiap konsep. Tidak ada konsep yang murni diikuti terus mesti beres. Pasti ada jebakan-jebakan tertentu. Ini waktu itu kita membahas tentang cerita Kresna. Kresna, ngerti ya? Sri Kresna dari Mahabharata, Bharata Yuda gitu. Ketika ditanyain sama Pandawa, Pandawa tahu bahwa Kresna ngomong akan datang masa Kali Yuga. Dan Pandawa bertanya, gimana sih Kali Yuga itu? Mbok saya dikasih tahu gitu. Terus Kresna melepaskan 5 panah. Dan 5 orang Pandawa disuruh mengikuti panah-panah tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Yang pengen saya bahas adalah yang berhubungan dengan cinta adalah panah yang diikuti oleh Nakula. Nakula itu kemudian menemukan
sebuah kejadian di mana ada burung yang lagi ribut dan nonton sesuatu. Dia, apa gue? Terus dia ikut nonton. Nonton sesuatu ternyata ada seekor sapi yang menjilati anaknya, saking sayangnya, penuh cinta. Sampai anaknya sakit, sampai berdarah, dijilati terus. Dan ributnya karena orang kampung berusaha memisahkan anaknya dengan ibunya. Pertanyaan Nakula kepada Kresna adalah, ini tanda-tanda Kali Yuga, apa ini maksudnya? Kok ada binatang yang selembut sapi bisa sampai melukai anaknya sendiri walaupun penuh cinta. Nah, itu resiko yang banyak terjadi di Kali Yuga katanya. Orang sudah tidak bisa membedakan mana cinta yang mengikat, mana cinta yang membebaskan. Karena taunya cinta, saking cintanya sama anaknya, dijagain, dijilatin terus sampai anaknya sakit nggak paham. Itu cinta yang mengikat. Nah, di situ kemudian kita ngobrol tentang konsep cinta yang kepleset menjadi keterikatan. Simbah, dari saya sepanjang hidup sama Simbah itu tidak pernah ngomong yang namanya warisan harta sama sekali. Karena itu juga punya resiko untuk keterikatan kepada anak. Anda lihat perebutan warisan, itu biasanya perebutan warisan harta. Kalau warisan bayar pajak nggak mungkin jadi rebutan. Warisan kon teko ben wulan ning kace ora dibayar, bayar dhewe mumet dase. Golek kopi angel kuwi ra ono, kuwi apa senenge enggak akan ada yang rebutan itu. Tapi artinya di sini orang tua harus tahu ketika cinta kepada anaknya itu cinta yang membebaskan atau cinta yang justru membuat anaknya terikat pada sesuatu. Apakah dia terikat kepada harta? Apakah dia terikat kepada sebuah konsep? Apakah dia terikat kepada apa? Ketika orang tua membuat anaknya sangat terikat dan tergantung sama orang tuanya, itu bukan cinta namanya. Itu justru cinta yang kepleset itu tadi menjadi keterikatan. Karena membuat si anak tergantung pada sesuatu. Hidup tidak mungkin tidak tergantung. Minimal kita tergantung sama Tuhan. Pasti. Ada ketergantungan. Tapi artinya kalau orang mau tergantung, dia harus dibebaskan dulu untuk memilih dia tergantung kepada apa. Simbah di Maiyah mencoba mewariskan kepada kita bahwa ayo jadi orang yang berdaulat. Menurut saya itu adalah ekspresi cinta yang luar biasa. Karena yang diwariskan adalah kebebasan dari diri untuk memilih akan terikat dengan apa. Bukan berarti kamu tidak boleh terikat apa-apa. Boleh, tapi pilih. Bukan disematkan oleh orang tua. Bukan diberi warisan keterikatan. Tapi diberi warisan kebebasan. Nah menurut saya poin itu adalah warisan yang paling berharga dari Simbah. Bahwa kita diajari, dicintai agar menjadi manusia yang terbebas. Dan bisa memilih keterikatannya sendiri. Karena di sini juga saya yakin yang tidak terikat juga pengen mencari keterikatan. Sudah nembak 16 kali ditolak terus. WA centang biru nggak dibales-bales. Sudah mention nggak direspon gitu-gitu kan. Mencoba mengikatkan diri kan gitu. Walaupun gagal terus. Jangan khawatir, suatu hari pasti ada calon mertua yang khilaf. Khilaf itu bagian dari manusia, jadi tenang aja. Jadi kalau ngomong tentang pewaris itu tadi saya mengurutkannya adalah pewaris adalah orang yang diwarisi. Kenapa orang diwarisi? Karena yang mewarisi, yang memberi warisan mencintai kepada pewarisnya. Pertanyaannya adalah dia mewariskan yang membawa si pewaris menuju ke lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dasarnya sama-sama cinta. Tapi kalau dia mewariskan keterikatan, itu akan seperti cerita sapi yang menjilat anaknya sampai sakit sendiri. Tapi kalau orang tua mewariskan kepada kita untuk menjadi bebas, untuk menjadi cinta yang membebaskan sehingga bisa menemukan yang sejati untuk mengikatkan diri, itu adalah warisan yang sungguh-sungguh bisa dibawa dan bisa kita wariskan lebih lanjut ke anak cucu kita. Menurut saya seperti itu.